Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Semoga kamu hari ini dan saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki selalu berlimpah kepada kita semua. Amin. Lembaga adat 129 kerajaan di Nusantara mendapat kucuran dana sebesar 93,24 triliun dari Master Treasury Bank Nasional. 129 kerajaan di Nusantara yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Kerajaan Siliwangi, Pajajaran, Tarumanegara, dan Majapahit mendapat kucuran dana obligasi yang sebesar 93,24 triliun dari Master Treasury Bank Nasional dan Internasional. Dewi Ayu Wulandari atau Francisca Sunarti yang merupakan putri bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Acara penyerahan dana yang diawali dengan makan siang bersama berlangsung di kantor Treasury Bank Nasional dan Internasional di Gedung Veteran Republik Indonesia, lantai 6, Jakarta Selatan. Dalam acara serah terima yang penuh kehangatan dan kekeluargaan, Dewi Ayu Wulandari selaku holding, pewaris atau pemilik obligasi Bung Karno menyerahkan langsung dana obligasi tersebut yang sebesar 93,24 triliun tersebut dari Ikatan Keluarga Besar Kerajaan Siliwangi, Pajajaran, Tarumanegara, Majapahit. Pada hari ini Senin tanggal 9 bulan 1 tahun 2023 ya, kita bukan kebetulan, tapi ini adalah sebagai meneruskan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia untuk turun-temurun. Dan hari ini juga kita akan menandatanganin kerjasama perjanjian dalam konsolidasi obligasi negara tahun 1959. Itu sebabnya seluruh artinya elemen, baik itu yang dari adat maupun dari sekarang ini yang baru, kan kita semua berkumpul di tempat ini semata-mata bukan karena kita ingin mencari amanah ya, amanahnya harta dunia ini, tapi kita berkumpul silaturahmi dari Sabang sampai Merauke untuk mengemban tugas, bukan untuk bersenang-senang, tetapi mengemban tugas negara, yaitu Badan Pekerja 9 BP 5 Aset Ampera RI, mengemban pelaksana amanah yang mulia Proklamator RI Dr. Ir Haji Ahmad Soekarno selaku wadah tunggal aset amanah Ampera RI, Bank Sentral Aset Amanah Bank Bunga Bangsa, Badan Pekerja Penyelamat Pengamanan, Penyelesaian, Pemanfaatan Umum Aset Kekayaan Amanat Penderitaan Rakyat Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2022 kita membuat surat perjanjian. Ya, surat perjanjian antara pemegang titipan amanah dari Ampera dengan saya sebagai pemilik obligasi negara yang telah dilimpahkan oleh A1, yaitu Paduka Yang Mulia Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Bapak M.R. Soekarno. Ini suratnya dari A1 dari yang namanya Lenfom, ya, Sertifikat Republik Indonesia. Nah, dan surat ini totalnya ini tahun 1999
Jadi berjumlah, ini saya bacakan langsung, bahwa yang pihak pertama bekerja sama dengan pihak kedua untuk pengurusan dan penyelesaian berupa obligasi Republik Indonesia pinjaman konsolidasi tanggal 1 September 1959 nomor C060038 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. B. Dengan catatan bahwa komposisi hasil penyelesaian adalah sebagai berikut. A. Nilai setiap satu lembar kupon sebesar 500 triliun dipotong pajak sebesar 11% sama dengan 56 T. Nah ini yang 11,2 ini pemerintah yang mengelola. Nah maka nilai sisa setiap satu kupon sebesar 444 T rupiah. Yang B, berikut ini komposisi pembagian hasil setiap satu lembar kupon. Nomor 1, rekening ibu atau induk 60%, yaitu jatuh pada Ibu Nur Asia Amin Dianaga. Jumlahnya 266,4 triliun rupiah. Yang pihak 2, rekening pihak 2 30% jatuh di nama yang ada di kaos saya. Ini 30%, ini yang ada di kaos ini saya pakai. Jadi 133,200 T. Yang ketiga, rekening veteran RI ini 10%, veteran Republik Indonesia. Jumlahnya 44,4 T. Nah, yang veteran ini tanggal 5 bulan 1 kemarin kita sudah sama-sama ikut menyaksikan penyerahan langsung di hari artinya ulang tahunnya veteran yang ke-66. Ini kita sudah hadir karena kita yang ada dari Sulawesi Selatan itu Ananda Andi Makmur kan yang sudah siap artinya ingin menerima atau melaksanakan dari aset Ampera tersebut yang dari yang dari hasil tadi 30% yang hasilnya dari obligasi langsung, artinya saya tak berikan, artinya ini bukan atas perintah siapa-siapa, saya yang memberikan keikhlasan saya kan, dan saya minta dengan keluarga besar leluhur saya, artinya ini karena tinggal saya satu-satunya, artinya keluarga veteran ini yang ada di A1 Bung Karno yang diberikan hak untuk membagi amanah-amanah dari Bung Karno. Nah, 70% saya berikan untuk Ananda, artinya ini 129 lembaga adat atau ikatan keluarga besar Kerajaan Siliwangi, Pajajaran, Tarumanegara, Majapahit. Jadi beliau yang mengemban Ampera. Yang 70% saya berikan untuk pembenahan artinya akhlak, ini tadi ke lembaga adat atau kerajaan, dan yang 30% yang punya saya akan saya berikan kepada pengemban amanah Ampera itu tadi, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk membangun rumah ibadah atau bait suci dari ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada 7 yang disahkan yang di Indonesia atau 107 itu tadi. Jadi ada agama Islam, agama Kristen, agama Buddha. Mintanya nanti ke lantai 6 ke sini. Ya, setiap pengemban, artinya yang di belakang mimbar itu tadi nanti mintanya, oh ini ingin membangun masjid seluruh Indonesia. Kan? Dari Sabang sampai Merauke 1001 pintu masjid supaya nanti hari Jumat itu kaum saya ikut dalam berjamaah. Nah, karena kita belum punya ruangannya, kan, maka ini harus dibangunkan itu, ya, rumah ibadah atau bait suci.
Dewi Ayu Wulandari atau Francisca Sunarti yang merupakan putri bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Acara penyerahan dana yang diawali dengan makan siang bersama berlangsung di kantor Trisuri Bank Nasional dan Internasional di Gedung Veteran Republik Indonesia, lantai 6, Jakarta Selatan, dalam acara serah terima yang penuh kehangatan dan kekeluargaan. Dewi Ayu Wulandari selaku holding, pewaris atau pemilik obligasi Bung Karno menyerahkan langsung dana obligasi tersebut yang sebesar 93,24 triliun tersebut ke lembaga adat 129 kerajaan yang diwakili oleh Raja dari Kerajaan Sulawesi Selatan, Andi Makmur AS. Acara serah terima ditandai dengan penandatanganan bersama perjanjian kerjasama dalam konsolidasi obligasi negara tahun 1959. Sebelum menandatangani bersama perjanjian serah terima yang dilakukan, Dewi Ayu Wulandari selaku Master Trisuri Bank Nasional Internasional menjelaskan tentang asal muasal dana serta maksud dan tujuan ialah menyerahkan dana tersebut. Dijelaskan pada hari Senin 6/1/2023, seluruh elemen dari adat maupun dari elemen yang baru bergabung dan berkumpul di tempat itu sebenarnya bukan semata-mata untuk mencari amanahnya harta duniawi, tapi silaturahmi dari Sabang sampai Merauke dalam rangka mengemban tugas negara dalam hal Badan Pekerja 9 BP 5 Aset Ampera RI. Tugas yang diemban, kata Dewi, melaksanakan amanah yang mulai proklamator Republik Indonesia DR Insinyur Haji Ahmad Soekarno selaku wadah tunggal aset amanah Ampera RI Bank Sentral, aset amanah Badan Pekerja Penyelamat Pengamanan Penyelesaian Pemanfaatan Umum atau amanah penderitaan rakyat Republik Indonesia. Karena orang mengatakan tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kita ini semua bersaudara. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar. Ayah saya dari Bugis, dari Raja Siang. Kerajaan Siang itu kerajaan yang tertua di Sulawesi Selatan. Ayah saya. Kemudian ibu saya dari kerajaan Polombake, pahlawan nasional Haji Pajoga Dengali. Jadi ibu saya adalah waris, dan setelah meninggal ibu saya diberikan kepercayaan, diberi amanah oleh keluarga sebagai ahli waris pahlawan nasional Pajoga Dengali. Kalau bapak jalan-jalan ke Makassar, ada patung di Makassar di tengah kota berhadapan dengan rumah sakit Labuan Bajo dekat TPRI. Sekarang TPRI Makassar, Jalan Pajoga dengan Raja Polombake, dan dia seorang kepala pemerintahan dan seorang raja. Dia sebagai pahlawan nasional yang juga mendapat penghargaan bintang Mahaputra. Alhamdulillah. Ini satu kebanggaan bagi kita semua bahwa kita semua ini hadir di situ.
tidak lain dan tak bukan adalah untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan orang tua kita, melanjutkan cita-cita. Karena kita merasa berdosa, kita ini bertanggung jawab moral terhadap apa yang ada di negara kita ini. Saya kadang sakit kalau melihat saudara-saudara kita, orang tua kita veteran diterlantarkan begitu saja, tidak ada perhatian pemerintah. Walaupun saya pernah 10 tahun Pak, saya pernah 10 tahun memimpin kabupaten di Takalar. Tetapi apa yang terjadi? Waktu saya tidak mau melihat veteran dulu di belakang, kepala dinas, pejabat, kau yang di belakang, veteran di depan. Negara ini tidak ada tanpa perjuangan daripada orang tua kita. Saya ada emosi pada saat itu dan saya terharu. Kenapa? Saya dilahirkan dari darah, kita semua dilahirkan dari darah pejuang. Oleh itu saya bersyukur kepada ibunda selaku ahli waris daripada orang tua kita, Bung Karno, untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangannya. Ini tergantung daripada kita ini semua, bagaimana ketulusan dan keikhlasan ini untuk dapat melaksanakan tugas dan mengemban amanah ini yang diberikan. Ini bukan tugas tapi amanah, mohon maaf. Amanah yang diberikan ini, insya Allah yakin dan percaya. Kalau kita tulus dan ikhlas untuk mengemban amanah ini, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada apa yang kita yakin dan percaya. Yakin dan percaya.